Ah, komet tu papa, bisik suara seorang prajurit ketika membuka kaleng minuman dingin, namun hawa panas yang meledak dari luar seakan mengejek upayanya. Di dalam barak kecil itu, kipas angin tua hanya mengaduk udara yang sama-sama panas. Hingga suara langkah berat menyusul dari belakang. Gila, panas banget di luar, keluh seseorang sambil menyeka peluh. Dalam sini nggak jauh beda, sahut pria lain yang baru bangun, rambutnya kusut dan matanya merah karena kurang tidur. Kamu baru bangun? Tanya kawannya. Yah, shift jagain radio semalaman. Rasanya kepala mau pecah. Ro berdiri sambil memutar bahunya yang kaku. Bekas luka tempur di punggungnya seperti ditarik dari dalam. Dengar sesuatu tadi malam? Tanya kawannya lagi. Yang biasa, tim intai itu masih nyangkut dekat perbatasan. Belum ada kabar baru. Ro menguap panjang. Sekarang jam berapa? Sekitar jam 13.30. Roy menggerutu. Pantes masih ngantuk. Ia bangkit pelan, merasakan rasa menusuk dari luka lama yang belum benar-benar sembuh. Perut gue kosong. Mau makan dulu. Ia keluar barak, melangkah menuju udara yang seolah keluar dari oven. Begitu keluar, matanya tertuju pada sekelompok prajurit yang sedang mengikuti kebaktian singkat di dekat lapangan. Roy, seorang Katolik yang taat, berhenti sejenak, membuka penutup kepalanya, dan mendengarkan. Amin. Ujar sang kapelan menutup doa. Roy memberi hormat, lalu kembali berjalan ke arah kantin. Namun baru beberapa langkah, dua pilot tiba-tiba berlari melewatinya seperti orang dikejar iblis. Mereka menuju helikopter. Roy mengerutkan dahi. Ada apa itu? Ia mengubah arah menuju pusat operasi taktis. Begitu masuk, suara radio dan teriakan memenuhi ruangan. Ada apa? Tanya Ray. Kontak berat di wilayah Daniel Bone, jawab seorang perwira dengan wajah pucat. Tim siapa? Belum tahu. Mereka lagi dihantam habis-habisan. Ray tertegun. Rasa lapar hilang, digantikan sesuatu yang dingin di perutnya. Ia berbalik dan langsung berlari menuju landasan helikopter. Udara di luar dipenuhi suara mesin helikopter yang meraung-raung. Terlihat para kru berlari, teknisi melemparkan kotak amunisi, dan lusinan prajurit menatap langit dengan kecemasan. Roy tiba tepat saat sebuah helikopter yang rusak parah datang melayang rendah, nyaris jatuh di landasan. Helikopter itu menghantam tanah keras dan hampir terguling. Roy segera berlari untuk membantu. Ketika pintu helikopter dibuka, bau darah segar bercampur bahan bakar langsung menyengat hidungnya. Di lantai kabin terbaring seorang prajurit muda, dada dan perutnya robek oleh serpihan peluru. Namanya Michael Craig. Roy menaruh tangan di dada prajurit itu. Hei, kami ada di sini. Kamu selamat? Oke, kamu bakal pulang. Anak muda itu tersenyum lemah, matanya berkaca-kaca. Ayah, katanya, sebelum napas terakhir keluar dari tubuhnya. Roy memejamkan mata, kemudian merapikan tubuh Craig dengan hormat. Tidak ada waktu untuk berduka, tetapi itu tidak menghentikan rasa sakit yang muncul di dadanya. Sementara itu, di area pendaratan lain, para pilot dan kru saling berteriak. Dua helikopter sebelumnya habis ditembak saat coba jemput tim itu. Gunship jatuh. Krunya belum semuanya dievakuasi. Mereka panggil bantuan di saluran darurat. Belum pernah ada yang pakai kode itu sebelumnya. Ray mendengar semuanya, tetapi pikirannya hanya terfokus pada satu hal. Siapa yang ada di tim itu? Mungkin teman-temannya. Mungkin orang yang ia kenal. Mungkin seseorang yang baru saja ia saling sapa pagi tadi. Ia menelan ludah. Sial, mereka pasti membutuhkan bantuan cepat. Hanya 2 minggu sejak Ro kembali ke Vietnam, namun semuanya sudah terasa berbeda. Ia sebelumnya ditempatkan di Honoptau, pusat operasi B-52 Special Forces. Semua terlalu teratur, terlalu formal. Namun MGVSG, ini keluarga, teman-teman lama, tawa keras, bahaya yang nyata, dan misi-misi yang tidak dicatat dimanapun. Baru seminggu lalu Ro sendiri hampir mati dalam operasi penyelamatan. Ia dan seorang rekannya terjebak tembakan musuh. Temannya tertembak 3 kali. Mata, wajah, dan punggung. Helikopter tak bisa mendarat.
Mereka harus menggunakan tali Maguire, menggantung di bawah helikopter seperti boneka terpukul angin. Saat diterbangkan keluar, dua tali itu melilit satu sama lain, memanas, hampir meleleh. Jika putus, mereka akan jatuh ratusan kaki. Seorang prajurit di perut helikopter, Sergeant Little Wright, teman dekat Ra, menurunkan dirinya dari tali ketiga, memisahkan lilitan itu, menyelamatkan hidup mereka. Sekarang, dengan helikopter terus berangkat dan kembali dalam kondisi hancur, Rat bertanya-tanya dalam hati, apakah Little ada di tim itu? Apakah dia sedang diserbu? Sementara itu, jauh di dalam hutan, tim intai yang terbelah dua itu sedang berada di neraka. Granat musuh masuk ke posisi mereka, menghancurkan dedaunan, melempar tubuh dan serpihan kemana-mana. Beberapa prajurit sudah terluka parah, pakaian mereka compang-camping oleh shrapnel. Seorang operator senior, yang sudah tak mampu berdiri, tiba-tiba mengangkat tubuhnya lagi meski setengah lumpuh. Semangat untuk hidup membuatnya kembali berdiri walau hanya beberapa detik. Radio mereka kacau, dipenuhi para atasan yang berdebat satu sama lain alih-alih mengarahkan penyelamatan. Kalian bisa berantem nanti. Orang-orang saya segera mati di sini, teriak O'Connor, operator radio tim itu. Akhirnya ia menemukan kanal yang tepat dan mendapat balasan. Kami sedang dalam perjalanan. Bertahanlah. Namun saat ia menoleh, ia melihat pemimpin timnya tersentat. Peluru menembus kepalanya. Ia roboh seketika. Little, jerit seseorang. Dan hutan jadi lebih sunyi untuk sesaat, sunyi yang penuh kematian. Di udara, helikopter gunship mendengar transmisi itu. Mereka tahu situasinya buruk. Namun mereka tetap terbang rendah, menembakkan roket dan ribuan peluru ke arah gerombolan musuh. Kembali ke landasan, Rowe melihat helikopter lain mendarat keras, nyaris bertabrakan dengan yang baru ingin lepas landas. Para pilot berteriak ketakutan. Belum pernah lihat tembakan dari tanah sepadat itu. Pasti ada satu batalion musuh di sana. Lalu salah satu mekanik menghampiri Ray. Ray, tadi ada yang bilang, salah satu sersan besar hitam ada di tim itu. Rowe menoleh. Sersan besar hitam. Suaranya serak. Ya, kamu pasti kenal dia. Little, apa namanya? Little Hart? Little Wright? Pokoknya dia. Waktu seolah berhenti. Little Wright, teman yang baru saja menyelamatkan hidupnya seminggu lalu. Rowe menatap langit. Suara helikopter memenuhi udara. Bau bahan bakar, asap, dan darah bercampur menjadi kenyataan pahit. Tiba-tiba suara turbin menggelegah. Helikopter Greyhound satu mulai berputar. Krunya bersiap berangkat. Tanpa berpikir, Ray meraih tas medis yang tergeletak di lantai dan berlari ke helikopter. Apa kalian butuh belimen? Teriaknya. Pilot menoleh. Kami cuma mau drop amunisi. Gue ikut. Naik kalau berani. Rowe melompat masuk. Pintu ditutup. Helikopter terangkat, bergetar, lalu menukik menuju arah pertempuran. Dalam kabin, Rowe baru menyadari sesuatu. Ia memandangi senapan para pilot yang tergantung di dinding. Sial, gumamnya. Gue nggak bawa senjata. Tak ada pistol. Tak ada peluru. Tak ada granat. Tak ada ransel. Air pun tidak. Yang ia punya hanya tas medis, sebotol kecil saus tabasco, dan pisau komando di pinggangnya. Helikopter melesat menuju barisan pohon. Suara pilot, zona ekstraksi panas. Kita mungkin gak bisa mendekat. Rowe berdiri di tepi pintu, berpegangan agar tidak terlempar. Sampaiin gue sedekat mungkin, teriak Ray. Greyhound satu melayang 15 kaki di atas tanah berumput yang terbakar. Peluru musuh menghantam badan helikopter seperti hujan batu. Kamu gila, teriak Durgunner. Roy menarik napas dalam. Kalau gue nggak turun, mereka mati semua. Ia mendorong tas medis keluar dan melompat. Bayangan pepohonan yang bergerak pelan di bawah langit mendung seakan mengawasi setiap langkah mereka, seperti mata-mata diam yang menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Udara lembab semakin berat, membuat napas para prajurit terdengar pendek dan cepat, seolah paru-paru mereka perlahan diperas oleh alam sendiri. Dari kejauhan, suara sungai kecil mengalir lirih, tenang, namun menipu. Di tempat seperti ini,
Ketenangan seringkali adalah jebakan. Raka mengencangkan tali ranselnya. Matanya menyapu area yang tertutup dedaunan rimbun. Tidak ada tanda-tanda patroli musuh sejak semalam, gumamnya, meskipun keraguan masih menggantung di ujung kalimat. Dia tahu, dalam operasi jenis ini, ketenangan abnormal biasanya pertanda bahwa lawan sedang menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Allen berjalan tepat di belakangnya, menahan napas setiap kali ranting patah di bawah sepatu mereka. Aku tidak suka hutan yang terlalu sunyi, bisiknya. Seolah-olah mereka sudah tahu kita menuju ke arah ini. Kalau mereka tahu, jawab Raka perlahan, kita sudah mati 2 jam yang lalu. Mereka melanjutkan perjalanan, 1 langkah, berhenti, mendengar, langkah berikutnya, berhenti lagi. Gerakan ritmis yang membuat adrenalin naik setiap detiknya. Di kejauhan, burung-burung tiba-tiba terbang panik dari puncak pepohonan, menandakan sesuatu telah mengganggu keseimbangan alam. Seluruh tim serentak menunduk, menarik senjata, mata menatap ke arah sumber suara. Tapi tak ada apa-apa. Hanya dedaunan yang bergoyang perlahan. Kita lanjut. Instruksi Raka terdengar tegas. Meski begitu, semua orang tahu suaranya menyembunyikan kecemasan. Beberapa ratus meter kemudian, mereka mencapai sebuah lereng batu kecil yang harus dipanjat secara bergantian. Di titik inilah bahaya biasanya datang. Ketika salah satu dari mereka tidak bisa bergerak bebas, musuh punya peluang emas. Raka memberi tanda dengan jari, 2 orang naik dulu, yang lain mengamankan area. Saat pendaki kedua hampir mencapai atas, suara logam kecil bergesekan membuat mereka semua menoleh. Sebuah perangkap, granat tarik, atau sekadar serpihan bambu. Waktu serasa berhenti. Jangan gerak, suara Raka nyaris tak terdengar. Dari atas lereng, sebuah siluet muncul, begitu cepat, begitu tiba-tiba. Bukan musuh. Hanya seekor monyet besar yang melompat dari dahan ke dahan. Semua menarik napas lega, tetapi ketegangan itu belum sempat sepenuhnya reda saat suara lain, yang jauh lebih berbahaya, muncul dari sisi kiri. Suara gesekan kain. Suara kokangan senjata. Suara langkah kecil berbaris dalam irama terlatih. Awas, Allen berteriak. Tembakan pertama memecah udara seperti petir. Peluru menabrak batang pohon besar beberapa sentimeter dari kepala Raka, memercikkan serpihan kayu ke wajahnya. Semua langsung menjatuhkan tubuh, mencari perlindungan di balik akar dan batu-batu besar. Kontak kiri. Raka balas berteriak, sambil menembakkan beberapa peluru untuk menahan laju musuh. Namun musuh jumlahnya lebih banyak dari yang mereka perkirakan. Setidaknya 2 regu, mungkin lebih. Dari balik semak-semak dan pepohonan, kilatan moncong senjata tak henti memecahkan kehamparan hutan. Kita terjebak, seru Malik dari belakang, mengisi ulang magasin dengan tangan bergetar. Tidak, kita mundur ke arah sungai, balas Raka. Tapi itu daerah terbuka. Aku tahu, justru karena mereka pikir kita tidak akan memilih jalan itu. Mereka bergerak cepat dalam posisi merunduk, saling menjaga tubuh satu sama lain. Tembakan terus menyusul dari belakang, menghancurkan dahan-dahan rapuh yang berjatuhan seperti hujan serpihan. Hutan berubah menjadi simfoni kekacauan, gemuruh senjata, teriakan pendek, desingan peluru yang melintas begitu dekat hingga bisa dirasakan panasnya. Ketika mereka hampir mencapai tepian sungai, sebuah ledakan kecil mengguncang tanah di depan mereka. Raka tersentak mundur. Mereka sudah tanam ranjau. Ia menggertakkan gigi. Situasinya semakin menyesakan. Kanan. Kita putar kanan, teriaknya sambil menarik Allen yang terpeleset. Di arah kanan, jalurnya lebih terjal, penuh akar pohon dan batu yang tersembunyi. Namun mereka tidak punya pilihan lain. Musuh semakin agresif. Dari suara teriakan yang melengking dan mendekat, mereka tahu musuh sudah melihat formasi lengkap tim mereka. Tidak ada lagi waktu untuk strategi rumit. Hanya lari, bertahan, dan berharap kesempatan datang. Sesampainya di sisi kanan sungai, mereka menemukan celah sempit di antara 2 batu besar, celah yang cukup untuk berlindung sementara. Mereka masuk satu persatu dan menahan napas. Di luar sana, langkah-langkah musuh terdengar makin dekat. Daun-daun bergeser, ranting patah,
Seseorang berteriak dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Semua menunggu. 1 detik. 2 detik. 3. Raka menempelkan telinganya ke dinding batu. Mereka belum tahu kita di sini, bisiknya. Tapi tidak lama, jawab Allen. Yang kita butuhkan hanya pembukaan kecil. Setelah itu kita lompat ke sungai dan hanyutkan diri. Arusnya kuat, timpal Malik. Lebih baik hanyut daripada tertembak. Suara musuh semakin dekat. Raka memutar tubuh, melihat wajah-wajah timnya satu persatu. Mata yang penuh debu, keringat, dan kecemasan. Namun juga penuh tekad untuk bertahan hidup. Siap, bisik Raka. Mereka mengangguk. Ketika musuh akhirnya memutari batu besar, Raka menghitung dalam hati. 3, 2, 1. Dan mereka melompat keluar dari persembunyian seperti anak panah yang baru dilepas. Tembakan kembali meledak. Percikan peluru menghantam batu di belakang mereka. Raka meraih lengan Malik yang sempat tersandung. Allen menembak membabi buta untuk memberi celah. Udara dipenuhi bau mesiu yang menyengat. Mereka mencapai tepi sungai. Lompat. Raka berteriak. Tanpa berpikir, mereka terjun. Air sangat dingin, menusuk kulit seperti ribuan jarum kecil. Arus deras langsung menarik tubuh mereka, menyeret mereka menjauh dari tepian. Suara tembakan masih terdengar sama di atas, namun perlahan menjauh seiring tubuh mereka terus terbawa arus. Air menenggelamkan sebagian suara dunia luar. Yang terdengar hanya gelembung udara, degup jantung, dan derasnya aliran liar yang menyeret mereka ke tempat yang tidak mereka kenal. Beberapa puluh meter kemudian, mereka berhasil meraih batang kayu tumbang di tepi sungai. Mereka naik pelan-pelan, tubuh gemetar, napas terengah. Allen menelungkup, memuntahkan air. Kita hidup. Untuk sekarang, jawab Raka. Terengah. Tapi mereka pasti akan melacak kita. Kita harus bergerak. Arah mana? Tanya Malik. Raka memandang ke arah hutan bagian selatan, yang tampak lebih gelap dan lebih padat. Ke sana, musuh mungkin mengira kita terbawa arus lebih jauh. Kita ambil jalur yang tidak mereka prediksi. Mereka bangkit perlahan, tubuh masih basah kuyup dan lemah. Namun mata mereka kembali menyala, api kecil yang menolak padam meski angin perang terus mencoba memadamkannya. Setiap langkah terasa berat, tapi mereka terus jalan. Menembus hutan yang semakin gelap, semakin asing, semakin sunyi. Di kejauhan, sebuah suara menggema pelan, suara yang sama sekali bukan suara musuh. Bukan pula suara hewan. Seperti suara metal besar digeser. Seperti pintu baja yang terbuka. Raka menghentikan langkah. Teman-teman, katanya pelan, sepertinya kita tidak sendirian di bagian hutan ini. Dan dengan itu, petualangan mereka memasuki fase yang lebih berbahaya, lebih sunyi, lebih misterius, dan jauh lebih mematikan dari musuh yang baru saja mereka tinggalkan. Langkah kaki mereka berhenti serempak saat suara logam bergeser kembali terdengar, lebih jelas, lebih berat, dan mengandung gema yang tidak wajar. Bahkan hewan hutan pun seolah menahan napas, seluruh udara seperti tertarik ke satu titik yang tersembunyi di antara pepohonan yang merapat. Raka memberi isyarat tangan agar semua merunduk. Mereka bersembunyi di balik semak-semak basah, baju masih menempel ketat karena air sungai yang belum sepenuhnya mengering. Butiran lumpur menetes dari lengan dan wajah mereka, menyisakan garis-garis kelelahan yang jelas. Namun mata mereka tetap fokus, tajam, dan waspada. Dengar baik-baik, bisik Raka. Suara itu muncul lagi. Kali ini diikuti dengungan rendah, seperti generator tua yang mulai hidup. Tidak cocok dengan lingkungan hutan terpencil. Tidak cocok dengan posisi musuh. Sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak disebutkan dalam briefing operasi apapun. Apa mungkin fasilitas tersembunyi, gumam Allen. Kalau memang begitu, kenapa tidak ada laporan intel? Balas Malik, wajahnya menegang. Karena mungkin bukan milik siapapun yang kita duga, kata Raka lirih. Mereka bergerak maju dengan sangat perlahan, menginjak tanah lunak tanpa suara. Daun besar menyentuh bahu mereka ketika mereka mendekat, dan hutan terasa semakin dingin. Tidak seperti perubahan cuaca, lebih seperti udara yang dihisap oleh mesin besar yang beroperasi di bawah permukaan tanah.
Ketika mereka melewati dua batang pohon tumbang yang membentuk gapura alami, sesuatu muncul di depan mereka, sebuah bukit kecil dengan satu batu raksasa di puncak. Namun batu itu bukan sekadar batu. Di bagian tengahnya, garis rapi membentuk pola simetris, pola yang terlalu lurus, terlalu bersih, terlalu presisi untuk hasil erosi alam. Itu adalah pintu. Pintu logam kuno yang disamarkan dengan lumut dan tanah. Raka menahan napas. Sejak kapan hal seperti ini ada di hutan selatan? Tak ada yang menjawab. Dari balik pintu, terdengar suara langkah. Bukan langkah banyak orang, melainkan satu orang atau sesuatu. Langkahnya berat, menyeret seperti membawa beban atau peralatan besar. Mereka semua mencondongkan tubuh sedikit, mencoba melihat lebih jelas melalui celah sempit di dinding batu. Kemudian, cahaya kuning pucat menembus celah, disusul bayangan panjang bergerak perlahan di baliknya. Sosok itu berhenti di dekat ambang pintu, lalu sebuah suara berat terdengar. Periksa perimeter luar. Ada gangguan. Bahasa asing. Tidak seperti musuh yang mereka kejar. Tidak seperti unit lokal. Lebih terkontrol. Lebih dingin. Sebelum mereka sempat mencerna, pintu logam itu mulai menutup kembali. Mekanismenya berat, lambat, namun menghasilkan getaran cukup kuat untuk menggigilkan tanah di bawah kaki mereka. Raka bergerak cepat. Kalau pintu itu menutup, kita kehilangan kesempatan untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Jadi apa rencanamu? Tanya Allen. Kita masuk sebelum tertutup. Malik menatap Raka seolah ia gila. Kita bahkan tidak tahu siapa yang ada di dalam. Kita juga tidak tahu siapa yang mengejar kita, dan apa yang akan mereka lakukan jika berhasil menangkap kita, jawab Raka dengan suara rendah namun tegas. Kalau fasilitas itu bukan milik mereka, itu bisa jadi satu-satunya tempat di mana mereka tidak akan mencari. Keputusan itu gila, tapi di tengah situasi di mana musuh memburu mereka dan mereka tidak punya arah pulang, kegilaan kadang adalah pilihan paling rasional. Raka mengangkat tangan. 3, 2, 1. Mereka melompat dari persembunyian dan berlari sekuat tenaga menuju celah pintu yang hampir menutup sepenuhnya. Allen menahan sisi pintu dengan bahu, mengerang kesakitan karena beratnya. Malik dan Raka masuk duluan, lalu Allen menyusul, melepaskan pintu pada detik terakhir sebelum celah itu tertutup rapat dengan suara "grat" yang bergema panjang. Gelap. Benar-benar gelap. Raka menyalakan lampu kecil di senjatanya. Cahaya putih menyapu lorong sempit yang dindingnya terbuat dari campuran baja tua dan batu yang dipahat kasar. Lorong itu memanjang jauh ke bawah, seperti bagian dari bunker perang yang tidak tercatat di peta manapun. Ternyata benar, fasilitas bawah tanah, gumam Allen. Raka memeriksa jalur. Kita harus cepat. Orang tadi pasti akan kembali memeriksa pintu. Mereka menyusuri lorong dengan napas tertahan. Udara di dalam sangat lembab, namun ada bau kimia samar, seperti bau obat, pelarut, atau bahan industri. Setiap beberapa meter, lampu-lampu kecil berwarna merah redup menyala berkedip-kedip, memberi sedikit penerangan pada jalan yang terlihat semakin curam. Semakin jauh mereka turun, semakin jelas dengungan mesin besar terdengar. Di ujung lorong, mereka menemukan ruangan luas. Atapnya tinggi, dipenuhi pipa besar yang mengalirkan cairan tidak jelas. Di sisi kanan, panel-panel kontrol tua masih menyala, beberapa berkedip dengan tulisan asing. Di sisi kiri, meja panjang dipenuhi benda-benda seperti catatan, botol larutan, dan alat mekanik yang tidak bisa mereka identifikasi. Namun yang membuat jantung mereka berhenti adalah benda di tengah ruangan. Tabung silinder besar setinggi 2 meter, berisi cairan kehijauan yang bergerak perlahan ketika cahaya mengenai permukaannya. Ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang bergerak. Apa itu? Bisik Malik. Suaranya hampir pecah. Apapun itu, kita tidak boleh menyentuh. Sahut Allen cepat. Raka mendekat sedikit, cukup untuk melihat siluet samar di dalam cairan. Bentuknya humanoid, namun bukan manusia sepenuhnya. Tubuhnya kurus, namun panjang. Bahunya sempit, jari-jarinya terlalu panjang dibanding proporsi manusia. Kepalanya tertunduk, rambutnya atau apapun itu melayang lembut dalam cairan.
Dan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan, sepasang mata terbuka dari dalam tabung. Mereka semua mundur seketika. Ini bukan fasilitas militer biasa, kata Raka dengan suara serak. Kita harus keluar dari sini. Namun sebelum mereka berbalik, suara alarm mendadak meraung keras. Lampu merah mulai berkedip cepat, memenuhi ruangan dengan cahaya yang memekakan. Seketika, semua pintu logam di lorong belakang mereka tertutup otomatis, mengeluarkan suara berat yang menggema. Tidak, kita terkunci. Allen memukul pintu logam yang kini rapat sempurna. Dari atas ruangan, pengeras suara tua menyala dengan suara statis sebelum akhirnya suara berat terdengar. Penyusup terdeteksi. Semua unit bergerak ke sektor bawah. Prioritas, tangkap hidup-hidup. Raka mengumpat pelan. Mereka tahu kita masuk. Malik memeriksa sisi ruangan. Harus ada jalan keluar lain. Allen menunjuk pintu kecil di sisi kiri. Di sana. Kayo. Mereka berlari ke pintu itu dan memaksanya terbuka. Ruangan di baliknya lebih kecil, seperti ruang penyimpanan dokumen. Lantai dipenuhi kertas berserakan. Raka menarik satu lembar, membaca sekilas. Tulisannya bukan alfabet biasa, simbol asing yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Apa ini? Penelitian alien? Gumam Malik setengah bercanda, setengah ketakutan. Aku tidak tahu, jawab Raka. Tapi apapun itu, kita tidak boleh tertangkap di sini. Tiba-tiba suara langkah berat mendekat dari luar. Bukan satu orang, bukan dua, lebih dari 5. Raka mematikan lampu senjata. Sembunyi. Sekarang. Mereka masuk ke balik lemari metal besar dan menahan napas. Tubuh bergetar. Pintu ruang penyimpanan tiba-tiba terbuka keras. Cahaya putih terang masuk. 5 orang bersenjata penuh memasuki ruangan. Langkah mereka teratur. Suara alat deteksi berbunyi pelan. Salah satu dari mereka berhenti tepat di depan lemari tempat Raka bersembunyi. Raka bisa mendengar suara napas orang itu. Jarak mereka hanya beberapa sentimeter. Jika orang itu membuka lemari, selesai sudah. Dalam keheningan yang menekan itu, tiba-tiba gempa kecil mengguncang lantai. Lampu berkedip. Suara mesin besar meraung seperti sedang meledak dari dalam fasilitas. Salah satu penjaga berteriak, "Unit inti tidak stabil. Kita harus evakuasi." "Cari penyusup dulu," balas yang lain. "Tidak ada waktu." Akhirnya, mereka berlari keluar. Pintu menutup dengan benturan keras. Raka menunggu 3 detik, 4, 5, lalu keluar dari persembunyian. "Kita harus pergi sekarang juga," katanya tegas. Malik menunjuk lubang ventilasi besar di dinding samping. "Kita bisa lewat situ." Raka memeriksa, lalu mengangguk. Itu satu-satunya cara. Mereka naik dan merangkak masuk ke dalam saluran besi gelap itu. Panas dari mesin di bawah terasa membakar. Getaran makin kuat. Fasilitas itu seolah akan runtuh kapan saja. Mereka merangkak cepat, menahan napas ketika suara alarm di luar semakin keras. Setiap meter terasa seperti 100. Namun mereka terus maju hingga akhirnya melihat cahaya samar di ujung ventilasi. "Pintu keluar," seru Allen lirih. Raka menendang kisi besi itu, sekali, 2 kali, hingga pecah. Mereka keluar satu persatu dan jatuh ke tanah lunak di luar. Hutan, udara bebas. Mereka hidup. Raka bangkit, wajahnya penuh lumpur dan keringat. "Kita belum aman. Tapi setidaknya kita keluar." Malik menatap fasilitas yang sebagian pintunya sudah bergetar seperti ingin runtuh. "Apa yang kita lihat barusan, apa itu akan dibiarkan begitu saja?" Raka menggeleng. Entah siapa mereka, entah apa yang mereka sembunyikan, tapi kita tidak pernah berada dalam misi pengintaian biasa. Napoleon mendekat dari belakang, nafasnya berat. Lalu sekarang, Raka menatap hutan gelap yang membentang jauh di depan. "Sekarang, kita bertahan hidup, dan kita temukan jalan pulang." Kemudian mereka bergerak lagi, meninggalkan fasilitas misterius di belakang, dengan rahasia yang mungkin tidak pernah ingin ditemukan siapapun. Dan malam itu, ketika mereka menghilang ke dalam hutan, pintu logam besar itu akhirnya runtuh,
Namun dari balik kehancuran, sepasang mata dari dalam tabung cairan perlahan terbuka lebih lebar, seolah mengikuti arah kepergian mereka. Cerita mereka belum berakhir. Ini baru permulaan.